Aku di mana ini? Kok begini? Lu siapa? Oh, gue Justin. Aduh, maaf ya. Iya, nggak Maaf apa-apa. ya. Aduh, Iya. aduh. Saya lemes banget tadi abis diputer-puterin tadi sama ini. Emang di sini begitu ya? Iya, emang kalau di hutan ini tuh banyak makhluk tak kasat mata. Suka ini. Suka gangguin gitu Suka ya? ganggu, iya. Ciri-cirinya tuh hitam kribo. Kadang-kadang tuh gitu. Tadi saya lihat kebetulan tuh. Jadi aku dari sana itu tiba-tiba dia nongol. Tapi dia anehnya bawa kamera. Mana ada makhluk kalau bawa kamera kan aneh. Oh iya. Ya mungkin orang iseng aja kali Iya, ya. mungkin orang sih. iseng. Ah nih, Oh biar ini tiba-tiba ada ini. ini biar lebih santai nih. Kita ngobrol-ngobrol ya guys ya. Ini welcome listeners. Kita ada di mana nih? Hutan belantara. Hutan Belantara ya kan. Ini kali ini kita bersama temen gue ini. Perkenalkan diri Anda. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama muka aku ini. Asik. Sik. Mukanya emang agak rata guys. Oke, nama aku Justin. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Salam kenal. Nah, lu inget gak dulu lu di tahun lalu pernah ngomongin film sama gue tuh di Vlogcast juga kalau ya ingat ya kan, penonton setia gitu kan. Nah sekarang ini kita bakal membahas tentang hobinya si dia ini yang lain. Apa hobi lu yang lain gimana tuh? Naik gunung. Naik gunung. Coba dong lu ceritain dikit lah, maksudnya gunung yang udah lu naikin tuh gunung gunung apa gitu loh, gunung apa aja dan udah berapa gunung gitu. Udah berapa gunung Iya, ya? udah berapa gunung. Ketawa-ketawa bro ngomongnya bro. Enggak, gue tuh mikir gunung tuh gue keren aja. Oh keren aja. Bagus Oh, aja gitu, iya kan. Keren ya. Gimana? Ya yang pasti gue sering ke Gunung Sari. Gue udah banyak ya naik gunung ya teman-teman ya. Kebanyak naik gunung. Udah banyak. Ya apa gunungnya tuh apa? Ya gue sebutin dulu dong. Gunung pertama gue udah pernah ke Papandayan. Papandayan yang ada di Garut, Jawa Barat. Garut, Jawa Barat. Iya. Oke, Sunda berarti ya? Iya. Oke, Bener, nggak salah. oke. Terus gue juga pernah naik Gunung Artapela di Bandung. Oke, kunaon? Iya. Iya, karena mau tete-tete banyak atuh. Iya. Mojang ya banyak nih. Gunung apa lagi tuh? Terus gue pernah ke Gunung Slamet pernah. Selamat yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Berarti udah berapa gunung nih? Udah 3 tuh tadi ya. Udah 3 nih. Terus gue pernah ke Gunung Prau. Gunung Prau tuh ada di mana? Wonosobo. Wonosobo tuh di Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga. Oke. Terus gue pernah ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro ada di mana tuh? Di Jawa Tengah juga, di Wonosobo. Terus gue terakhir pernah ke Gunung Merbabu. Merbabu tuh ada di? Di Jawa Tengah juga, dia di Jogja. Magelang sih masuknya sebenarnya. Oke guys, jadi lu itu udah naik gunung itu 6 ya? 6, tapi gunung. total pendakiannya udah 10. Total pendakian 10 berarti 4 lagi tuh lu nggak hitung sebagai gunung? Enggak, bukan. Karena kan ada satu gunung yang gue 2 kali naik. Ada 2 kali di 3 kali naik. Oh, oke. Berarti emang udah pro juga nih ya? Apa menurut lu tuh yang dari gunung yang bikin lu tertarik dengan mendaki? Itu sebenarnya gimana? Soalnya kan gue tuh orangnya lebih baik di rumah aja. Kalau gue lebih baik jalan-jalan ke mall apa gitu kan. Yang bikin lu tertarik untuk hiking tuh gimana? Kayak apa sih ya alasannya lah ya gitu. Sebenarnya baik juga sih Ito, temen gue yang bilang gitu, nanya ke gue, kenapa sih Tin lu tuh naik gunung gitu loh. Kan alam lain kan, banyak kan alam kan. Ada pantai, terus ada curug, hutan, iya. ada curug ya kan. Yang lain sebagainya gitu. Kenapa harus gunung gitu Kenapa kan? harus gunung? Kenapa harus gunung? Sebenarnya alasan itu gue sih nggak tahu kenapa. Kayak menurut gue tuh gunung tuh kayak indah aja gitu loh.
menurut gua. Oh. Nah, kayak ada tantangannya sih. Iya, menurut gua iya. gitu Karena loh. sebenarnya bahaya kan sih. Kalau gunung tuh maksudnya Sebenarnya hiking kalau tuh lu bilang bahaya, semua alam pada dasarnya bahaya, Bro. gitu ya. Iya, kayak lu main di pantai misalkan, lu main surfing, main apa kan bahaya juga kan, Bahaya ada juga. tsunami, ada Iya, air, kalau ada apa. hiu apa Iya, kelelep, iya kan. dimakan juga kan lu gitu kan. Di gunung pun juga sama sebenarnya kan, lu bisa ya dalam tanda kutip lu bisa tersesat kan, bisa cedera dan lain sebagainya kan kalau di gunung. Cuman yang bikin lain gunung itu ya, menurut gue ya, yang bikin tantangan tersendirinya tuh menurut gue kayak tantangan di gunung tuh kayak lebih berat cuy, gitu loh. Gue ngerti sih tapi karena gini nih, gue Elsitas gue pengen cerita dikit. Gue tuh pernah nggak sengaja naik gunung gede yang ada di Bogor ya kan. Iya, Bogor, Jawa Barat. Itu jadi gue lagi sama teman-teman gue ngumpul di villa gitu di puncak. Naik gunung gede yuk gitu kan. Terus gue kira tuh cuman curug yang istilahnya nggak tinggi gitu. Oh, iya. Iya kan? Cuman berapa step lah gitu kan. Ya udah gue pakai sepatu udah pakai kaos kaki. Lu ngapain lu? Pakai sepatu, pakai celana panjang lu, effort banget lu, udah kayak ke kondangan nih. Teman-teman gue gitu. Nah gue pikir, bukannya ini tuh gunung gede ya gitu kan. Gue ngomong, ini bukannya gunung ya gitu kan. Gue ngomong, gunung gede tuh gede kan deh. Ya, Sesuai dengan namanya gede kan emang gitu gede, kan. semua gunung juga gede toh. Tapi dia gede banget kan. Dia yang model kayak iya. kan, gede banget. Ya udah tuh gue naik, gue pakai sandal slippers itu yang Adidas tuh yang ada strip-stripnya tuh sama sandal celana boxer yang cuma segini nih, yang kelihatan. Dingin banget kan Dingin. itu kan hampir puncak gitu kan. Puncak ya emang. Lu waktu itu udah sampai mana jalannya? Gue sampai Curug. Lu Curug tuh udah lumayan loh. Ada berapa kilo lah gitu. belum ya Tapi belum puncak banget. Belum puncak banget berarti. Oh, lu lewat Cibodas berarti Tapi ya? gila juga lu pakai sandal ini sama boxer kan memang pernah lu. Harusnya nggak boleh. Nah, itu kan Harusnya nggak boleh. pengalaman extraordinary itu menurut gue. Nah, itu gue emang pas naik gunung itu tenaganya gue karena nggak kebiasa ya. Jadi tenaga gue tuh kayak ngos-ngosan dan lambat gitu untuk naiknya. Mungkin karena sering olahraga nggak? Enggak juga. Oh, ya itu salah. Karena pengaruh ini baru masalah stamina ya, belum masalah lain. Misalnya lu di gunung tuh hewan juga banyak, hewan buas, ya kan? Banyak opa gue sering ketemu celeng tuh, babi hutan tuh. Lu pengalaman lu tentang hewan apa tuh kalau di gunung? Ada, gue pernah ketemu babi 2 kali di Gunung Papandayan. Celeng kan yang begini kan? Iya, tapi kalau yang begitu tuh di Gunung Papandayan gue pernah nemu. Gue pernah di Papandayan tuh ceritanya, ini sebenarnya agak lucu sih. Jadi ceritanya itu malam-malam gue lagi tidur sekitar jam 1-an gitu kan. Habis makan tidur berdua sama temen gue. Sekitar jam 2 tiba-tiba di luar tenda tuh ada suara. Jadi lagi makan tapi sambil ngecap. Dia kalau ngeliat lu nih ya, dia ngeliat lu di depan lu nih, dia malah takut, malah kabur ngeliat muka lu yang serem itu, atau lu yang takut, atau dia seruduk lu? Enggak cuy, jadi kita tuh pas gue buka tenda, gue tatap-tatapan cuy, itu udah kayak pandangan pertama. Oh jadi ini gue tatap-tatapan tuh. Seandainya gitu, ini tatap-tatapan Iya, gitu. tatap-tatapan gue sama dia. Lu taruh makanan lu di depan, dia makan makanan lu, tatap-tatapan, akhirnya dia kabur habis itu. Artinya dia pergi. Oke. Pokoknya dia habis makan makanan gue udah habis nih, terus dia pergi. Oh, gitu. Berarti dia sama manusia emang nggak mau ini ya, nggak mau cari ribut ya? Sebenarnya emang kalau babi ya, khususnya babi nih, babi sebenarnya hewan di gunung tuh cuma ada 2 yang ngeganggu biasanya. Babi? Biasanya babi sama monyet. Sama monyet. Karakteristiknya biasanya mereka tuh deketin pendaki. Kenapa? Karena dia tuh minta makan. Oh. Gitu. Nah ini sebenarnya salah buat beberapa pendaki juga ya menurut gue ya. Salahnya itu hewan-hewan seperti itu kan hewan liar, tapi dikasih makan sama kita. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Gitu. Kalau misalkan dikasih makan kan berarti mereka udah tahu nih instingnya dong buat minta-minta lagi dong. Iya. Jadi ngemis. Jadi ngemis ya taunya. Nah kalau udah begitu takutnya kan kalau misalkan nggak dikasih, ntar dia nyerang. Banyak kejadian-kejadian kayak gitu mah diserang babi. Paling banyak itu biasanya di Gunung Cikuray ada tuh di Jawa Barat. Itu terkenal banget babinya. Oh, karena emang babinya banyak di situ. Banyak dan juga seremnya itu babinya tuh nunggu. Babinya nunggu guys, gue nggak pernah tunggu sama babi itu. Babinya nunggu tuh gimana? Coba jelasin. Jadi misalkan lo di trek bawah nih, tiba-tiba pas udah sampai atas, keluarnya babi nyepet dari samping-samping. Dia tuh seremnya tuh bukan pas datang langsung pas dia datang ke posnya langsung didatengin babi ya. Jadi dia itu dari bawah, dari atas sudah ada babinya nungguin. Terus apa yang terjadi? Itu bener. Apa yang terjadi tuh? Jadi teman gue akhirnya nggak berani naik awalnya kan, sampai babinya tuh minggir dulu tuh. Jadi babinya akhirnya mau minggir. Babinya akhirnya minggir kan. Terus dia datang muncul lagi.
dia tuh muncul tuh babi itu true story, itu teman-teman true story ya. Jadi babinya tuh muncul lagi, akhirnya teman gua manjat pohon. Jadi emang lu kalau mau survive dari hewan buas emang harus manjat pohon kan? Sebenarnya nggak harus sih. Sebenarnya nggak harus. Cuman kalau lu lawannya leopard ya manjat juga ya dianya. cuman karena lu posisinya waktu itu babinya ngejar-ngejar, nyeruduk, jadi bahaya ya. dia harus manjat pohon, naik. iya. Dia nungguin tuh di bawah tuh. Nunggu di bawah. Nunggu di bawah. Kiri. Cuman kalau gunung ya emang begitu sih tantangannya sih, dari hewan-hewannya, mungkin dari mental dan lain sebagainya gitu loh. Tapi emang gitu sih, opa gua kan dia udah bisa nge-tracking gitu loh. Jadi misalnya nggak ada track, nggak ada jalur, dia udah bisa turun. Dia emang udah bagus lah, emang udah sepro itu gitu kan. Tapi emang dia bilang juga ke gua, lu kalau naik gunung harus ekstra hati-hati banget itu. Emang iya. Gitu. Karena beda aja gitu. Dia pernah lihat, dia lagi parkir mobilnya, dia naik dikit, di atas mobil dia tuh ada putih-putih tuh, ada rambutnya juga panjang. Helikopter, parakofer. Jadi opa gue tuh ngelihat ada putih-putih terbang tuh dari bawah ke atas, terbang di atas Melesat dia. gitu ya, set gitu. Set gitu. Nah itu guys, ini adalah salah satu juga yang bikin gunung itu tempat berbahaya ya. Sebenarnya nggak baik, tempat mengerikan lah ya. Tempat mengerikan lah ya. Jadi coba lu jelasin deh, menurut lu dalam hubungan tentang mistis ya, gunung tuh perannya apa? Maksudnya hubungannya dengan mistis tuh apa? Gunung tuh tempat apa dalam dunia mistis? Gitu. Oke. Gue sih nggak tahu banyak tentang hal ini ya. Iya, lu nggak tahu banyak. Gue cuman dari perspektif gue aja nih. Oke, dari perspektif lu. Menurut gue gunung dan laut itu emang dipercaya sebagai tempatnya makhluk gaib itu berkumpul, gitu loh. Nah ini kita masuk segmen horor guys. Ya, itu menurut pandangan gue ya, gitu loh. Karena rata-rata emang hal-hal seperti itu terjadinya tuh kalau nggak di laut, ya di gunung. Atau nggak di hutan biasanya kan, kayak gitu-gitu loh. Seperti ini ya. Nyi Roro Kidul tau ya? Iya. Itu kan tadi mereka di Pantai Selatan. Iya, Ratu Pantai Selatan kan. Itu jin tuh. Itu jin. Biasanya ya kepercayaan masyarakat lah di situ kan. Iya. Nggak boleh pakai baju hijau. Iya. Di Gunung Mas juga pada dasarnya nggak boleh pakai baju hijau toh. Oh gitu? Nggak boleh. Ada peraturannya kayak gitu? Sebenarnya itu peraturannya itu ada yang mistis, ada yang logisnya nih. Oke, yang mistis dulu. Yang mistisnya biasanya ada hubungannya dengan ya tadi Nyi Roro Kidul tuh, misalkan Pantai Selatan. Lu tahu film KKN Desa Penari nggak? Tahu. Nah, itu bisa jadi tuh ya contohnya kayak di tempat kayak gitu tuh pasti ada sosok yang menjaga tempat itu dan menguasai tempat itu gitu. Nah, tapi ada juga logisnya kalau di gunung tuh. Kalau di logisnya apa? Logisnya lu nggak boleh pakai baju hijau karena gini, takutnya kalau hilang lu susah dicari. Karena nyaru warnanya. Oh, sama dengan warna sekitar, pohon, lingkungan alam. Oh. Itu logisnya sebenarnya, nggak disaranin pakai baju hijau. Karena takutnya kalau lu hilang nih atau tersesat, susah dicari sama tim SAR, susah dicari gitu. Oke. Itu logisnya. Berarti kalau ke gunung menurut lu pakai apa? Pakai baju warna apa? Paling yang terang-terang aja, merah misalkan atau enggak kuning gitu. Sebenarnya kalau pakai baju hijau pun sebenarnya nggak masalah, cuman ya kalau takutnya hilang kan ya bahaya lah, iya kan? Sebenarnya nggak apa-apa juga. Ya itu preferensi orang masing-masing lah, terserah. Iya. Yang penting oke lah ya, yang penting bisa dicari lah. Iya, yang penting bisa dicari. Kalau lu sejauh ini dengan gunung yang udah lu daki kan udah 6 ya? Ya udah 6. Dalam pendakian lu ini tentang hal-hal berbau gitu ya, goib gitu, apa tuh? Kira-kira lu pernah nggak ngalamin? Banyak. Oh banyak? Banyak. Oh. Lu mau dari mana suara kuntilanak? Aku pernah dengar. Ya, oke. Lu ceritain kayak listeners, ceritain ke gue pengalaman lu yang menurut lu paling jantungan, paling lu nggak bisa tahan deh. Paling gua nggak bisa tahan? Iya. Ada 2 sebenarnya. Oke, yang pertama, cerita. Yang pertama itu pas gua waktu pertama kali naik gunung tuh, di Gunung Papandayan. Gunung Papandayan yang di mana tuh? Jawa Barat. Ya. Itu gunung sebenarnya tuh nggak tinggi-tinggi banget toh. Gunung sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Dia nggak tinggi-tinggi banget. Itu gunungnya itu cuma 2.665 mdpl. Oke, jadi nggak terlalu tinggi lah ya. Nggak terlalu tinggi sebenarnya ya. Dan juga itu gunungnya tuh masuknya gunung wisata tuh.
Oh, oke. Masuknya tuh gitu, Gunung Papandayan. Nah, emang sebenarnya sejarahnya sih Gunung Papandayan itu ya, dulunya tuh emang bekas pertambangan belerang Belanda. Oh. Di situ tuh. Gunung Ini Papandayan. sejarah juga ya, guys? Iya. Gunung Papandayan tuh emang ceritanya begitu, dan juga Gunung Papandayan itu sendiri tuh sempat jadi primadona buat orang-orang barat dulunya. Kayak misalkan Charlie Chaplin. Charlie Chaplin tuh pernah ke Garut dulu tahun 1930-an berapa, dia terpesona sama Papandayan. Oh, karena indah banget. Indah banget. Terus pernah juga dulu Rusia itu kan sempat jadi kerajaan kan. Ada namanya Tsar Nicholas II. Dia juga sempat pernah ke Garut. Terus dia tuh sampai bikin lukisan tentang Papandayan itu karena saking indahnya saking indahnya tuh di Gunung Papandayan itu. Nah, pokoknya long story short, gue tuh naik ke gunung itu. Kebetulan gue naik gunung itu di bulan September tahun 2021. Dan gue masih inget banget tanggalnya tuh. Oke. Tanggalnya 11 September. Kenapa emang kalau 11 September? Gue lagi naik itu, gue pas naik ke gunung itu lagi perayaan 911 di Amerika. Oh. Gue naik gunung itu tuh 11 September tuh. Kayak ya gue naik gunung itu tuh waktu itu berlima sama temen gue. Berlima sama temen gue ngecampnya itu jadi tempat campnya itu ada dua. Ada Gobberhut namanya, satu lagi Pondok Salada. Nah, gue kebetulan ngecampnya itu di Gobberhut. Gobberhut ini tuh ciri khas tempat campnya dia tuh di pinggir tebing. Nah, jadi kalau lu mau ngelihat sunrise atau mau ngelihat sunset itu spot paling bagus. Oke. Di situ. Nah, berbeda sama yang Pondok Salada ini. Pondok Salada ini dia tuh paling bagus kalau lu mau ngeliat Milky Way. Milky Way itu apa? Jelasin. Kayak konstelasi bintang, ngerti nggak? Oh, ngeliat bintang. Itu paling kelihatan di situ. Iya, gue juga pernah ngecamp di situ. Oke. Gue pernah 2 kali naik gunung itu kebetulan. Nah, Kemudian yang terjadi di camp lu ini apa? nah ini dia. Malam-malam pas habis makan-makan nih, terus pas habis kita ngelihat bintang-bintang di atas, kita tidur dengan posisinya waktu itu lagi gerimis-gerimis manja lah, lagi gerimis-gerimis. Iya, Gerimis bisa manja loh ya. Enggak itu enggak itu sebutan dari guide sana sih sebenarnya sih. Oh. Terus lagi gerimis terus. Lagi gerimis, gue lagi tidur. Lagi plus-plusnya nih. Tiba-tiba malam-malam tuh gue ngerasa ada kayak ada sesuatu yang mau masuk ke badan gue tuh. Itu kayak berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Terus gue tuh bermimpi tuh. Sini seakan-akan kayak mimpi nih tiba-tiba nih gue nih. Seakan-akan kayak mimpi. Gue bermimpi, gue tuh di spot itu gue ngeliat ada orang Belanda sama pekerja pribumi. Oh, jadi kayak emang kayak historiknya kayak kerja rodi ya? Iya. Jadi gue lagi ditarik sama sesuatu itu tuh buat flashback ke masa lalu. Itu mungkin ingatannya dia. Mungkin bisa jadi. Bener nggak? Tapi posisinya di situ gue tuh nggak bisa gerak. Oh, lo ketindihan. Kayak ketindihan. Cuman kalau ketindihan kan lu cuman bangun terus lu nggak bisa cuman bisa ngeliat doang kan, ngeliat sama nggak bisa gerak kan. Kalau ini tuh gue ketindihan kayak dalam mimpi, ngerti nggak ketindihannya? Ngerti. Jadi lu ada visionnya, maksudnya lu lagi ngelihat pribumi itu lagi dipaksa sama Belanda untuk kerja pertambangan. Iya, buat kerja pertambangan belerang di situ. Itu ada kayak hampir 2 jam deh gua. Anjir, lama ya? Hampir 2 jam. Gue cuma ngeliatin doang, mereka lalu lalang di depan gitu. Orang Belandanya ngeliatin mereka kerja kayak gitu kan. Terus apa yang terjadi tuh? Gue tidur jam 1 malam tuh. Lu inget jamnya ya? Ikut jamnya. Jamnya. Gue ngerasa di situ 2 jam. Ngerasanya 2 jam? Iya. Tau nggak pas gue bangun dari mimpi itu, gue liat jam berapa? Berapa? Setengah 2. Berarti setengah jam doang atau tidur? Setengah jam doang. Oh. Tapi ngerasanya ke 2 jam, ngerti nggak? Jadi ini nggak sih, maksudnya kalau dalam hal mistis gitu kan alam mereka kan juga beda waktu sama Ya kita, mungkin bisa jadi. Karena pas gua di mimpi itu pun lagi siang ya. Ini cerita yang nggak pernah gua ceritain ke siapapun. Ini pertama kali di sini. Wah, eksklusif. Ya, eksklusif. Cerita. Iya. Gimana? Yang cerita tadi. Halo guys, maaf nih ya, videonya dipotong sebentar nih karena aku mau merekomendasiin tempat durian favorit aku yang worth it banget dan go to aku banget guys, yaitu adalah Durian by Puda. Kenapa aku mau rekomendasiin ini guys?
karena rasanya tuh enak banget guys. Rasanya dapat khas tradisionalnya karena bahan-bahannya tradisional juga. Duriannya itu dari Jambi asli dan juga menggunakan bahan-bahan tradisional seperti sumsum pandan dan sagu mutiara guys. Nah tapi gak gitu doang, inovatif banget tempat ini karena menggunakan bahan-bahan modern seperti boba dan juga krim brulee guys. Cocok banget buat anak-anak muda nih guys kayak gua gitu kan. Dan juga uniknya adalah dan bagusnya, sehatnya adalah tidak memakai essence atau pengawet guys. Jadi memang bener-bener sehat guys gitu. Tidak ada tambahan lain, tradisional murni. Dan emang udah terbukti enak karena Durian by Pudak ini udah memenangkan 2 kali penghargaan di GrabFood guys, yaitu tahun 2021 dan 2022 berturut-turut. Jadi kurang enak apa guys, emang udah terbukti gitu guys. Dan kalau kalian mau cobain, pastinya harus cobain lah guys. Adanya outlet beberapa di Tangerang, ada di Kelapa Gading ada. Yang di Tangerang ada di Sumarekon Mall Serpong, 1 di basement di bawah Mako, dan di Kelapa Gading ada juga Kelapa Gading 3, yaitu ada di food court-nya guys. Ada juga di Ruko Estrella Banjarwijaya dengan nama Pudak Banjarwijaya Tangerang. So, check it out guys. Enak banget guys. Harus coba. Dan gua mau rekomendasi beberapa menu. Yang pertama gua mau rekomendasiin nasi gemuk dendeng baladonya. Bikin kenyangin banget. Yang kedua, durian ori spesial. Yang ketiga, durian sumsum spesial. Pakai sumsum guys, enak banget. Dan juga es durian jumbo gede. Jadi seperti gue makannya banyak, cocok banget. Juga kalau misalnya kalian malas juga nih, lagi nggak mau pergi, kalian bisa order Durian by Pudak ini via GrabFood dan GoFood. Mungkin segitu aja dari rekomendasi gua. Happy watching, happy nonton lagi guys sampai terakhir. Oke, segitu aja dari gua. Thank you. Cerita. Oke, jadi ceritanya ini di Gunung Slamet, Bro. Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah. Oke. Nah, jadi ceritanya Gunung Slamet ini tuh adalah gunung ketiga gua. Tuh. Oke, berarti ini Yang pertama kan tadi Papandayan. Kedua Artapela. Ini ketiga Slamet. Oke. Nah, which is ini menurut gua nih gunung paling berat. karena tinggi atau gimana? Itu emang gunung kedua paling tinggi di Jawa. Ceritanya tuh di Gunung Slamet itu, gue tuh berdelapan sama temen gue. Sebenarnya tadi kita tuh nggak mau naik gunung itu, toh. Tadi kita mau naik gunung Merbabu sebenarnya. Tapi gara-gara temen gue meyakinkan, ya, bilangnya meyakinkan lah ya. Ini katanya ini temen gue bilang ini tuh atap Jawa Tengah, guys, agak atap Jawa Tengah. Istilahnya gitu ya? Iya, udah kita naik aja, ayo nih lumayan tinggi banget ya. Udah akhirnya naiklah ke sana. Nah, long story short, jadi Slamet ini gunungnya banyak, jalurnya banyak kan sebenarnya kan. Ini yang baru nih yang lo naikin ini baru. Ini tuh emang jalurnya relatif baru sebenarnya. Tadi kram. Dan waktu itu kita lewat sana gara-gara kita penasaran sama mau ke puncaknya tuh. Jadi jalur ke puncak itu pakai tali. Maksudnya? Jadi lu mau ke puncak gunung ini harus pegangan tali dulu naik ya. Oh gini? Iya gini. Oh, gila juga. Iya gitulah. Terus. Ya udah karena kita penasaran puncaknya nih. Jadinya kita ke sana deh, jalan tuh. Nah, jalan dari Jakarta itu jam 12 malam. Jam 12 malam nih. Nyampe di kota Tegal itu jam 6. Nyampe di base campnya itu jam 7. Karena dari kotanya sampai ke base camp itu satu jam. Gue nyampe jam 7. Nyampe kita istirahat dulu lah ya, ngopi dulu kayak, terus beli tiket dan lain sebagainya. Akhirnya kita naik ojek. Kemana? Naik ojek ke pos 1. Pos 1. Iya, jadi kalau di sana tuh emang ada jasa ojek ya. Harganya itu 50.000. Di sana 50.000 dengan estimasinya itu naik ojek 45 menit. Oke. Kalau jalan kaki 2 jam. Oke. Di ojek itu posisi gue paling belakang. Oke. Jadi teman gue duluan nih jalan duluan terus paling jalan. belakang. Gue paling belakang jalan, dia tuh mereka jalan terus. Nah, tiba-tiba motor gue bermasalah di jalur. Kayak macam KKN ini guys. Bermasalah. Terus. Motor gue bermasalah nih. Udah dipaksa buat paksa buat dinyalain nih. Tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa nyala-nyala. Oke. Nah, udah nih. Akhirnya gue sama tukang ojeknya disuruh jalan dulu ke depan, tunggu di depan dulu. Nanti dia benerin motornya dulu nih.
gitu. Motor udah bener, dia jalan, gue dijemput. Udah nih, kita jalan lagi. Nah di tengah trek, tiba-tiba motornya bermasalah lagi. Ini kalau secara mistis berarti gangguan dari Nggak mungkin, tapi kan kita harus berusaha positif positive thinking, positive thinking dong, nggak Iya boleh kan? nggak inian dong. ya kita harus pikirnya itu masalah motornya. Masalah motornya kan, Iya, jadi iya. motor gue 2 kali mogok tuh di jalur. Nah, yang kedua ini pas mau dibenerin berhasil, cepet Oke. ya, Pak, cepet waktunya cepet deh. Cepet. Nah, tiba-tiba pas lagi jalan-jalan, abangnya oleng, gue jatuh dari motor berdua sama abangnya. Anehnya toh, ya, gua tuh dari awal naik motor itu gue ngedenger ada suara burung, suara angin, gitu kan. Pas gue jatuh suaranya udah nggak ada. Akhirnya gue dengerin lagi sampai ke pos 1. Aman, itu udah nggak ada apa-apa tuh. Nah, sampai pos 1 sampai pos 4 kan di sana ada 5 pos. Kita ngecampnya di pos 4 nih. Dari pos 1 sampai pos 4 tuh nggak ada masalah. Pokoknya kita selama pendakian itu tuh nggak ada masalah tuh di hari pertama. Oke. Kita tuh 3 hari 2 malam di sana. Oke. Hari pertama itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hari kedua kita tuh mau ke puncak. Oke. Kita mau ke puncak. Kita berlapan mau ke puncak dan dari pos 4 itu posisinya mau ke puncak itu 4 jam. Oke. Estimasi waktunya 4 jam. Nah, lagi di jalur nih, lagi asik-asik jalan, masuk ke hutan. Tiba-tiba kayak orang main center toh, ngerti nggak sih? Oke, Kayak tapi- yang tak Tapi gitu. bisa lo pastikan itu orang atau bukan? Bukan. Gue udah tahu itu bukan orang toh. Kenapa? Kenapa bukan orang? Karena posisinya di jurang. Jadi orang nggak mungkin di jurang. Nggak mungkin di jurang. Eh, Sekalipun itu orang di jurang, nggak pasti minimal dia minta tolong atau tapi dia diem aja, dia cuma main center dia aja. main center doang. Tapi lo tau nggak lebih seremnya lagi apa? Apa? Bentuk cahayanya itu bentuk orang. Jadi kayak bayangan Kayak lu ditabrak sama cahaya. Sama cahaya. Kan ada kelihatan manusia. Iya, kata manusia, iya kayak gitu. Itu ada 3 kali. Itu yang ngeliat bukan cuma gua doang. Itu yang ngeliat tuh bertiga. Oke. Lo langsung merinding tuh. Apa? Langsung merinding. Biasa. Awalnya nggak berinding. Awalnya biasa Awalnya nggak aja. berinding karena gue pikir kan orang main center kan. Heeh. Tapi kok dia bentuknya kayak orang lama-lama. Heeh. Ya udahlah akhirnya Ini gangguan pertama nih ya. ini gangguan pertama sebenarnya. Heeh. Akhirnya ya udah gua terus akhirnya kita jalan-jalan sampailah di puncak. Sampai di puncak gak ada masalah tuh. Kita turun ke bawah. Nah, rencananya itu sebenarnya kita tuh abis turun langsung packing langsung balik turun. Tapi pas kita turun itu gue masih inget banget posisinya itu jam 12 siang. Tiba-tiba hujan. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa turun, hujannya juga lebat banget dan juga badai kan. Jadi kita nunggu tuh sampai sekitar jam 5 sore. Hujannya tuh nggak berhenti toh dari jam 12. Berarti lu sama jam 5 sore nggak turun-turun Nggak nih? turun-turun Oke. ceritanya. Nah, Oke. tapi karena kita harus ngejar waktu ya buat turun dan juga buat pulang ke Jakarta juga kan, jadinya kita putusin nih. Kita mau terabas atau mau nunggu dulu bentar. Akhirnya lu memutuskan Akhirnya untuk memutuskan untuk tunggu mending kita bentar. terabas aja. Oh, terabas aja. Terabas aja jam 5 tuh. Oke. Jam 5. Pas kita mau turun itu kita tuh rombongan terakhir tuh. Jadi nggak ada rombongan lagi yang turun. Oke, lu yang terakhir. Iya, Mas itu satu-satunya rombongan lah. Tata rombongan. Iya, yang turun di jam segitu. Dan juga sebenarnya kan lu kalau di hutan gitu sebenarnya pamali lu tau gak sih turun jam segitu? Jadi emang harusnya nggak boleh berkeliaran di jam-jam segitu lah. Sebenarnya emang jangan. Disaraninnya tuh nggak boleh. Bukan disaranin sebenarnya emang nggak boleh deh. Gitu. Ya karena makanya. banyak faktor. Karena banyak faktor kan. Ya takutnya mungkin lo bisa tersesat malam-malam. Atau dimakan hewan. Kena serangan Iya, hewan. mungkin bisa juga. dimakan hewan, itu bisa juga kan. Ya kita berusaha logis lah, gitu loh. Dari pos 4 ke pos 3 itu nggak ada masalah toh. Oke. Nggak ada masalah. Kita tetap jalan. Gue tuh posisinya paling depan. Oke. Terus dari pos 3 ke 2 nggak ada masalah juga lagi Nggak ada tuh. masalah Nggak ada masalah. Kita masih ketawa-ketawa kok di jalan. Dari pos 2 ke 1 barulah kita dimulai diteror. Jadi dari 2 ke 1 itu sebenarnya kita turun tuh bisa cuma 1 jam toh. Oke. Karena kan kalau turun di gunung tuh beda tuh. Turun di gunung kan kita kayak turun tangga, lebih cepet kan. Lebih cepet. Lebih cepet sebenarnya. Kan? Tenaganya juga nggak terlalu capek. Iya, tenaganya nggak terlalu capek. Apalagi kalau kita turun gunung beban kita kan udah berkurang. Iya, kan? iya.
sebenarnya tuh bisa cuma 1 jam toh. Oke. Tapi di situ kita berasanya itu 3 jam. Habis selesai ngerokok lah, habis selesai ngopi, habis selesai makan cemilan dan sebagainya. Dari pos 2 ke 1 itu tuh udah jam 7:30 atau jam 8 gitu. Angin. Angin. Lu parnoan amat. Angin. Jadi serem gua. Jadi serem. Terus. Ya, kayaknya ada gangguan gaib nih tuh. Iya nih. Terus. Nah, dari 2 ke 1 itu toh kita kan itu udah jam 8 ya posisinya. Kita jalan tuh sekitar jam 8. Itu kita ngelihat berdelapan nih ngelihat ada sosok yang kayak main center lagi. Tapi tadi kan pas kita naik gue jelasin kan cuma 3 kali ya muncul kan. 3 kali. Yang ini sekarang banyak toh. Banyak. Anjir. Terus? Banyak. Jadi di jurang ada, di pinggir pohon-pohon ada. Di mana-mana tuh ada. Dan itu terjadi selama 1 jam. Lama dong. Lama. Jadi kita tuh di jalur tuh sosok-sosok tuh muncul-muncul terus. Gitu loh. Dan itu yang ngeliat semua berdelapan semua ngeliat posisinya. Temen gue yang paling belakang sampai pepet-pepetan sama temen gue paling depan. Karena takut. Iya, gue juga gitu pasti. Gue pengen ke tengah kalau gue. Nah, akhirnya kita berdelapan nih. Ya berdoa lah di jalan. Ada temen gue yang apa yang pasang rosario. Ada yang gitu, ada. Yang begitu tuh banyak. Doa-doa di jalan lah gitu kan. Sampai akhirnya udah masuk jam 8. Terus itu udah nggak ada lagi. Gangguan kedua nih yang menurut gue udah mulai lumayan ngeri nih. Karena temen gue sampai lemes dibuatnya. Temen gue sampai lemes. Kan kalau di gunung itu karakteristiknya sama kayak laut ya. Jadi kalau malam angin dari darat ke laut, kalau siang dari laut ke darat. Nah, di gunung itu juga sama. Kalau siang itu dari bawah ke atas. Kalau malam dari atas ke bawah. Iya, atas ke bawah. Nah, cuma bedanya ini malam-malam dari bawah ke atas toh anginnya. Aneh nih. Aneh. Dari lembahan ke puncak nih anginnya nih, aneh. Kan? Aneh. Terus? Anginnya kok makin kencang lama-lama kan. Nah, entah kenapa gue tuh iseng main center. Gue main center padahal sebenarnya kalau di gunung tuh nggak boleh ya lu main center ya sebenarnya lo. Nggak boleh main center ya kalau di gunung ya. Karena ya kayak tadi lu takutnya ngeliat yang macem-macem nanti yang ada gitu loh. Nah, gue main center, gue main-main ke atas. Lu tau nggak di atas ada apaan tuh? Apa tuh? Jadi di atas tuh kayak ada kain tapi baik banget tuh kain. Baik banget kainnya. Maksudnya kain, di pohon nih? Di pohon, kayak nih. Itu kan di atas ada dahan pohon nih kan. Jadi pokoknya di ranting-ranting sini tuh ada kain-kain. Ada kain-kain putih. Coba lo pada ke atas deh. Kayak gini nih, ranting-ranting di atas tuh. Itu ada kain-kain putih. Kayak ada kain-kain putih di atas gitu loh. Oke. Ada kayak kain-kain putih di atas. Nah, cuman kain putihnya itu tuh bentuknya itu kayak ponco toh. Ponco tuh jas hujan. Jas hujan. Nah, jas hujannya itu tapi kan biasanya kalau jas hujannya plastik tuh biasanya ini kan paling ada 2 set biasanya kan. Ada celananya, ada atasannya. Nah, ini cuma atasannya doang. Warnanya putih, banyak banget. Terus kepalanya si jas hujannya ini semuanya ngarah ke kita. Jadi pada ngeliatin lu semua tuh di atas itu tuh. Anjir. Aduh, terlalu baik banget. Nah, pas kita ngelihat, pas ngeliat ke atas nih, lo tau nggak apa yang terjadi? Apa tuh? Pas gue senterin, terus mereka berterbangan. Iya, gitu. Iya. Anjir guys, serem ya. Pokoknya setiap mereka terbang, selalu muncul angin. Itu teror kedua tuh. Teror kedua nih. Okay. Yang ketiga menurut gue nih, yang primadonanya lah, yang paling serem. Abis jam 9 itu. Gua inilah di pertengahan jalur tuh tiba-tiba baterai center gua tuh ini habis soak lah pokoknya baterainya habis. Akhirnya gue bilang sama temen gue break dulu, cuma temen gue bilang breaknya jangan lama-lama Tin. Temen gue pada takut di belakang nih, iya pasti manusiawi lah ya. Udah pada takut, udah ngeliat aneh-aneh. Terus akhirnya gue minta break dulu buat ganti baterai. Habis gue ganti baterai kan waktu itu gue belum pakai ini nih.
harusnya pakai ini ya. Harusnya Pakai ini biar lebih memudahkan pergerakan. senter kepala kan. Senter kepala harusnya pakai ini. Tapi waktu itu gue pakai senter genggam. Senter genggam. Senter genggam gue habis gue ganti baterainya, gue coba nyalain, tapi gue nyalain nyorot ke depan. Pas gue nyalain, lu tau nggak di depan gue ada apa? Apa? Pokoknya di balik pepohonan, sekitar jaraknya 10-15 meter, gue ngeliat ada. Ya ini gue serius tau, gue serius. Karena yang ngeliat bukan cuma gue doang. Cewek. Ada satu sosok cewek, ya, mukanya rata. Mukanya rata. Awalnya ngeliat gue. Oke. Awalnya ngeliat gua. Terus pas gua ganti baterai itu, abis ganti baterai itu, gua senter, teman gua di belakang ngeliat semua. Kita semua tuh satu-satu itu ngeliat semua di belakang. Jadi emang dia bener-bener nampakin diri banget. Iya, jelas banget. Jelas banget tuh. Kalau misalkan sosok tadi itu yang tadi gue ceritain di awal ya, mereka itu munculnya itu tidak mendekat. Kalau ini munculnya tuh mendekat tuh. Ngerti nggak? Jadi ada beberapa kali gue tuh bisa papasan sama nih sosok. Jadi depan-depanan lo sama dia. Ya sebelah-sebelahan biasanya. Sebelah-sebelahan. Gila loh. Itu gue kalau jadi lo kayak udah nggak kuat tuh. Lah orang teman gue lemes di belakang. Jadi berlapan nih. Teman gue nih ya 3 dari ya pokoknya. Lo sambil doa nih. Sambil doa itu jalan semua pegang rosario tuh. Orang gue di jalan itu, gue doa Papa Kami sampai 10 kali ada anjing, Salam Maria 10 kali, doa Papa Kami semuanya. Orang nih gue kasih tau lagi ya. Misalkan nih kita lagi di tikungan nih di jalur ya. Kita lagi sosoknya bisa muncul sebelah kita. Berarti tuh dia emang nggak malu-malu ya? Dia emang langsung nunjukin. Dia tuh muncul tuh random toh, ngerti nggak? Ini lu teror dia muncul tuh berapa kali? Kalau gue hitung selama 1 jam ya. Kira-kira sejam. Kira-kira terus ada 10 kali lah. Dia muncul di atas pohon, dia muncul di bawah. Di atas pohon, di bawah. Tapi cuma dia seorang ya. Ngerti enggak? Kalau tadi kan banyak nih. Berarti ada ini wilayahnya dia. Mungkin. Gitu. Sampai akhirnya itu udah jam 10 tuh. Kita ngelihat akhirnya gerbang pendakian. Kita langsung lari semua ke bawah. Gila itu serem banget itu. Iya. Langsung lari semua ke bawah. Dan dia masih ngikutin sampai bawah. Masih. Jadi pas di bawah itu ya. Kita kan nunggu di satu pondokan nih. Di pondok. Pokoknya kayak pondokan lah pokoknya. Sosoknya tuh masih muncul di balik gerbang tuh. Berarti sampai bawah. Kayak mungkin maksudnya kayak mereka tuh nganterin gua ke kita lah ke bawah. Nah, itu mungkin maksudnya buat nuntun lo kali ya. Iya, bisa jadi. Tapi mungkin kenapa sosok ini muncul mungkin kasih peringatan menurut gua toh. Karena kita ngelakuin kesalahan di sana. Nah, apa? Lu ngapain nih? Ini juga yang teman-teman harus belajar ya. Ya, ini teman-teman belajar juga nih. Ini buat pesan-pesan. Gua di sana kita tuh selama seharian tuh ngomong kasar mulu tuh. Nah, ini nggak boleh nih. Iya, nggak boleh. Karena ini daerahnya bukan daerah lu. Iya, pokoknya dimanapun harus jaga etika lah. Intinya etika. Mungkin masuknya sosok ini muncul ini adalah menurut gua ya, dia tuh ngasih peringatan. Kalau lu tuh jangan begini. Itu toh. Tapi itu sejak teror itu gue tetap naik gunung sih. Iya, karena emang udah hobi ya. Iya, udah hobi juga. Karena waktu itu posisinya gue belum ke puncak Slamet tuh. Makanya akhirnya gue naik lagi ke Slamet. Jadi walaupun lu merasakan hal kayak gini, lu tetap naik gunung aja. Ya ini resiko lah ya. Iya, resiko di gunung kayak gitu. Menurut gua. Karena gunung itu ya yang tadi kita bilang, gunung itu tempat bisa dibilang tempatnya mereka, iya. gitu kan. Betul. Yang ada teori-teori apa? Kalau di gunung itu ada kerajaan, iya. mereka. Iya banyak kok kayak gitu-gitu mah sebenarnya. Listeners bisa ambil dari pengalamannya Justin ini. Kalau di gunung tuh memang banyak hal-hal seperti mistis, ya kan? Itu emang ada. Karena memang di sana mungkin pusatnya mereka gitu kan, bisa dibilang gitu. Makanya kita harus jaga ini ya, jaga etika, jaga sopan santun, jaga sopan santun di alam. Gitu. Jangan sampai kalian nyesel duluan, kalian udah ngomong kayak gitu, ntar di teror kayak dia kan bahaya. Belum lebih parah lagi kan bahaya gitu. Iya nih, gue juga punya pesan ya
naik gunung itu cuma ada 2 kemungkinan teman-teman. Nah, pertama nagih atau kedua tuh kapok. Oke. Kalau gue kayaknya nggak kapok kalau gue. Oh, kalau lu nggak kapok ya? Iya, kalau lu kayaknya nggak kapok. Lu nggak kapok nih. Jangan sampai karena lu ngelanggar aturan lu malah jadi kapok naik gunung. Tapi gue nggak kapok sih, soalnya gue nggak pernah ngalamin kayak gitu. Lu nggak pernah ngalamin ya? Oh Gue iya. cuma ngalamin yang boxer sama sendal doang itu kan. Berarti lu hoki itu namanya. Sebenarnya naik gunung itu asik loh teman-teman lo. Naik gunung itu sebenarnya asik tau. Biasanya orang yang udah naik gunung nih, mau secapek apapun pasti nagih. Besokannya naik gunung apa lagi nih, pasti nagih. Gitu loh. Karena emang udah edik dengan mungkin suasananya juga. Iya, suasananya juga udah enak di Iya, sana. Itu. Jadi emang menurut lu kalau secara proper, kalau listeners pengen coba naik gunung, kira-kira apa yang harus dipersiapin dan apa yang harus dilakukan? Oke, mungkin yang paling pertama banget ya, menurut gue pribadi nih. Pertama siapin fisik dulu. Siapin Ya, fisik banyak dulu. lu olahraga, ya. Biar kuat Biar lah ya. kuat gitu. Ya minimal olahraga ya sebulan sebelum pendakian lah. Oke. Sebulan Harus atau rutin tuh ya. Iya, harus rutin emang. Biar nanti di jalan gak cedera. Iya. Gitu. Iya. Yang kedua pasti perlengkapan juga harus lengkap. Jadi emang kita harus ikutin peraturan gunung itu juga. Iya. Dan kita harus benar-benar jaga sikap gitu kan. Jaga sikap, jaga omongan. Jaga fisik, jaga mental lah ya, Iya, siapin jaga fisik, siapin mental gitu. Soalnya gangguannya perlengkapan. jujur banyak gitu. Iya kan. Terus kemungkinan yang terjadi juga banyak lah, pasti Iya, namanya iya. juga di alam. Iya. Gitu loh. Oke. Heeh. Saya mau balik dulu ke rumah ya. Kayaknya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kan udah nemenin aku di sini. Tadi aku tersesat di situ ya kan. Semoga aku bisa pulang ya. Oh, iya. Tahu jalan pulang nggak? Takutnya ketemu orang bermuka rata. Oh, bermuka rata ya. Takutnya ketemu bermuka kebaya rata. merah. Kebaya merah. Itu maksudnya batik merah. Oh, batik merah. Iya, aduh. Kemben merah maksudnya. Pokoknya itu lah ya. Oh iya itu. Nih biar nggak tersesat di bawah nih. Nah, iya. Aduh. Ya udah. Makasih ya Justin. Oh iya. Aku pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya. Dah. Jangan tinggalkan apapun selain jejak. Jejak. Heeh. Jangan ambil apapun selain gambar. Jangan bakar apapun selain semangat. Sama jangan bunuh apapun selain waktu. Itu dia guys. Dengarkan itu. Bla 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 bla. Saya sudah lupa. Tapi itu dengarkan ya. Radio Vlogcast. Make your day sound better.